Shalom dan salam sukacita buat kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetaplah kita kemanapun dalam aktivitas ataupun pekerjaan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar. Dan ini adalah upaya dalam pemutusan rantai virus corona ini. Karena virus ini tidak akan berhenti dan tidak akan hilang tanpa adanya kesadaran kita. Karena penyebaran ini, COVID ini gara-gara kita tidak ada kesadaran, sehingga mudah sekali teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang terkena virus ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita dan menjadi pedoman kita dalam menghayati dan melewati hari-hari kita. Pada kesempatan ini tema yang kami angkat yaitu Be Like Christ, atau dalam bahasa Indonesianya adalah jadilah seperti Kristus. Dalam bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-30a dan ayat yang ke-36. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sekarang ini kita tidak terlepas dari keberadaan orang lain, ya. Kita yang sebagai mahasiswa membutuhkan dosen yang mengajari kita. Bapak ibu yang mungkin berdagang membutuhkan kami untuk membeli agar jualannya laku. Kita yang mau pergi ke suatu tempat yang melakukan transportasi darat membutuhkan supir yang mengantarkan kita. Artinya kehidupan kita ini tidak terlepas dari keberadaan orang lain. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Dalam setiap kehidupan yang kita lewati pastinya akan ada pergumulan yang kita alami. Itulah memang manusia ini yang akan selalu mengalami suatu pergumulan. Baik itu masalah pergumulan perekonomian, masalah pergumulan tentang kekeluargaan, tentang pergumulan pribadi gara-gara merasa dikucilkan di tempat pekerjaan atau merasa diremehkan di tempat. Dan disitulah makanya kita membutuhkan pertolongan dan meminta bantuan kepada orang lain yang mampu menolong kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 6 ayat yang ke-30a ini, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang hal mengasihi musuh. Tapi ada hal yang menarik yang kami lihat dalam ayat yang ke-30a ini, yaitu Yesus berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ini adalah perintah Yesus kepada tentang mengasihi musuh. Lantas bagaimana juga dengan orang yang tidak kita musuhi? Sedangkan hal memusuhi saja pun Yesus menyuruh kita bahwa berilah kepada orang yang meminta kepada kita. Cuman yang terkasih, orang yang meminta kepada kita, baik itu meminta pertolongan, baik itu meminta pertolongan secara finansial, waktu, dan meminta pertolongan ini ataupun hal meminta, jangan hanya kita pahami sebagai hal finansial. Ada banyak hal meminta. Orang meminta kepada kita karena dia yakin bahwa kita mampu menolongnya. Ya, ini adalah sebenarnya kenapa orang mau meminta kepada kita. Tapi di sini adalah teguran yang dilakukan Yesus. Sebenarnya ketika orang lain meminta kepada kita, sebenarnya kita bisa menolongnya. Tetapi karena egois kita tidak menolongnya setulus hati dan tidak menolong seperti yang Yesus harapkan terhadap kita manusia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita pasti sudah ada yang memberi ataupun memberikan kepada orang lain terhadap apa yang diminta kepada kita. Tapi harus kita perhatikan, jangan sampai kita memberi kepada orang lain itu karena ada syarat, ya. Kita memberi kepada orang lain karena mengharapkan ada imbal balik atau feedback namanya. Ya, kalau hari ini aku memberi dia makan, semoga ke depan dia ngajak aku makan di tempat yang mahal. Itu memberi yang mengharapkan feedback. Atau kita memberi kepada orang lain karena ingin mendapatkan suatu hal dalam dirinya. Ya, aku memberikan waktuku kepadanya dalam dia masa-masa sulit ini, semoga dalam waktu yang akan datang dia memberikan kendaraannya ataupun uangnya kepada aku. Atau kita berbuat baik atau memberi kepada orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Yesus yang memberikan hidupnya kepada kita, bagaimana dia hadir ke dunia yang menyamaratakan kehidupan sosial manusia. Hal yang luar biasa. Yesus juga memberikan dirinya dalam upaya penyelamatan terhadap manusia atas dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Yesus yang hadir memberikan dirinya untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang 36 ini juga Yesus mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini sebenarnya menjadi dasar kita, bahwa dalam hal yang kita memberi, kita harus murah hati. Ya, kalau murah hati artinya berarti kita juga ikhlas dalam hal memberi kepada orang lain. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tidak menutup mata bahwa Indonesia sedang mengalami bencana. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang sekarang di NTT sedang mengalami penderitaan. Tapi jauh lebih baik dalam ayat ini dikatakan bahwa berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jauh lebih baik ketika kita memberi kepada orang lain tanpa dia harus meminta, karena kita tahu dia sedang membutuhkan. Kita pasti tahu bahwa teman-teman kita, saudara kita yang di NTT yang mengalami musibah sangat membutuhkan pertolongan. Baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan rumah, kebutuhan logistik yang dapat dipergunakan mereka untuk bertahan hidup di sana. Kita yang di luar ini, itulah artinya bahwa kita hidup yang saling tolong-menolong. Di saat kita berada dalam posisi nyaman yang tidak terkena bencana, marilah kita membantu teman-teman kita yang ada di NTT dalam keadaan sekarang ini, yang supaya mereka bisa dapat hidup sebagaimana ada dan mereka bisa tetap bertahan di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kembali bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, bukan membuat kita miskin, ya, bukan membuat kita kurangan, tetapi berilah kepada orang yang meminta kepada kita sebagaimana kemampuan dan kapasitas kita. Kalau orang meminta bantuan secara finansial, bantulah dia secara finansial sebagaimana kemampuan kita. Kalau dia meminta waktu kepada kita untuk menemani dia, bantulah dia dalam kapasitas kita menolong dia. Dalam tema kita pada saat ini yaitu Be Like Christ, jadilah seperti Kristus yang memberi. Berilah kepada orang yang meminta kepada kita. Tapi harus kita perhatikan, jangan sembarangan juga memberi kepada orang lain. Jangan sampai nanti dia meminta pasangan kita berikan. Nah, itu adalah salah pemahaman. Tetapi di sini yang dimaksud adalah berilah kepada setiap orang yang meminta kepada kita dalam hal pertolongan. Kiranya dalam khotbah kita pada hari ini, Be Like Christ, jadilah seperti Kristus. Kita yang memberi sebagai pemberi, sebagaimana Allah juga adalah pemberi. Dalam apa yang kita lakukan ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita memberi kepada orang lain, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan membalas semua kebaikan kita dunia ini dan akan selalu melindungi kita. Rezeki, kesehatan akan selalu diberikan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan untuk mempermuliakan namanya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi kita, dapat menjadi pegangan kita dalam melewati hidup masa COVID ini. Dalam masa COVID ini juga banyak juga teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Tapi jauh lebih baik ketika kita memberi kepada orang lain tanpa dia meminta, karena kita tahu dia membutuhkan pertolongan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar, kiranya firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat memperdomani dalam kehidupan kami sehari-hari seperti yang Kau lakukan. Bagaimana Engkau yang memberi, Engkaulah yang memberi kehidupan kami, dan kami juga mampu sebagai orang yang memberi kepada teman-teman kami yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara kami yang ada di NTT. Tuhan yang menguatkan mereka agar dapat melewati masa-masa sulit pada saat ini. Ini doa dan harapan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes.